Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Luar biasa kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Penyertaan dan pertolongannya ajaib bagi setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, kami menyembahmu, kami agungkan namamu Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah sumber pengharapan kami, pertolonganmu ajaib bagi kami Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami sanjung namamu, kami tinggikan sebab besar kasih setiamu dalam hidup kami.
kami penuh dengan pujian, penyembahan hanya bagimu, Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perkenan dan pertolongan-Mu kami boleh ada hari ini. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tiada satu hal pun yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Ajarkan kami untuk kami terus percaya dan taat dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami akan Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi saksi lewat perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mampukan setiap kami ibu-ibu ya ini ya Tuhan, supaya sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah persekutuan wanita sore hari ini dengan pertolongan dan pimpinan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sungguh kesetiaan Tuhan terbukti dalam kehidupan kita. Hari-hari kita lewati, suka duka kita lewati bersama Tuhan. Tidak ada satupun yang membuat kita ragu bahwa Tuhan Allah yang setia. Mari kita terus melayani Tuhan, apapun keberadaan kita. Lewat perkataan, lewat perbuatan kita saksikan bahwa Tuhan besar dalam kehidupan kita. Tiada aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Tuhan. Tiada aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu membimbing kami kepada jalan-Mu yang benar. Engkau memberikan semangat kepada kami untuk kami selalu beribadah, menyapa dan disapa Tuhan. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu sungguh dapat kami terima, kami terapkan dalam hidup kami, dan dengan kekuatan Roh Kudus kami sanggup melakukan semua firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua, siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, walau kita berada di rumah kita masing-masing, tapi Pak Titus percaya bahwa wanita Kristen siap untuk diberkati melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Baik, saya ingin memulai dengan satu pernyataan dalam bahasa Jawa. Ada banyak ungkapan berkaitan dengan mulut, berkaitan dengan telinga. Dalam bahasa Jawa itu dikatakan ajining diri seko ing lati. Itu bahasa Indonesianya begini. Raga kita, diri kita ini dihargai karena ucapan, karena bibir kita. Maksudnya seperti itu. Artinya kalau orang itu ngomongannya ndak benar, orang itu ndak berharga. Artinya susah dihargai oleh orang. Nah, ini ungkapan yang pertama. Yang kedua itu ada kalimat yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Artinya apa? Kita sering terjebak dalam kesulitan, kesusahan hidup karena ucapan kita sendiri. Nah, itu soal mulut. Di Alkitab itu berbicara tentang mulut, tentang lidah itu jauh lebih dalam, jauh lebih luas lagi jangkauannya. Nah, apa kata firman Tuhan berkaitan dengan mulut, berkaitan dengan lidah, berkaitan dengan telinga? Dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat saja saya baca, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Penelitian membuktikan bahwa antara wanita dan pria itu lebih banyak bicaranya wanita. Jadi wanita memegang peranan, wanita lebih dominan dalam berbicara. Setiap harinya itu bisa dihitung sekian ratus kata-kata atau sekian ribu kata-kata. Laki-laki lebih kurang. Nah, oleh karena itu sebagai wanita Kristen kita harus berhati-hati dalam berucap. Kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, harus hati-hati dalam menggunakan lidah. Nah, bagaimana caranya? Maka belajarlah kepada Yesaya, saudara-saudara, kaum wanita Kristen. Yesaya mengatakan demikian, keyakinannya, imannya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini berbicara tentang perkataan, ini berbicara tentang mulut, ini berbicara mengenai apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Nah, kalau Yesaya mengatakan demikian itu, ibu-ibu harus ngerti siapa Nabi Yesaya itu. Saya mencatat beberapa hal berkaitan dengan Nabi Yesaya. Nanti apa kaitannya dengan lidah seorang murid? Yang pertama, menurut tradisi Yahudi, Yesaya itu mati syahid. Dengan apa? Dengan cara digergaji menjadi dua bagian.
Itu oleh raja yang kejam pada waktu itu. Lalu yang kedua oleh Raja Manase. Yang kedua itu bahwa dia ini berasal dari keluarga terpandang, dari keluarga yang terhormat di Yerusalem. Itu Yesaya, saudara-saudara. Kemudian Yesaya itu juga adalah seorang penggubah syair. Dan yang terakhir, Yesaya itu adalah orang yang berpendidikan. Nah, ini kaitannya dengan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah seorang murid dalam terjemahan yang lain itu dikatakan, berikan kepada aku lidah seorang yang berpendidikan. Itu Yesaya, saudara-saudara. Dia berpendidikan, dia keluarga terpandang, tapi yakin bahwa untuk berkata-kata sebagai orang yang berpendidikan, berucap sebagai lidah seorang murid tidak gampang. Itu Yesaya, saudara-saudara. Apalagi orang-orang yang tidak berpendidikan. Bagaimana dia bisa berucap dengan baik? Bagaimana dia bisa menggunakan lidahnya dengan baik? Dan memang tidak berpendidikan. Nah, oleh karena itu sekali lagi wanita Kristen yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah engkau menggunakan mulutmu. Belajarlah engkau menggunakan lidahmu. Serta percaya bahwa lidahmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu minimal kita bisa belajar dari Yesaya ini, sekalipun kita bukan orang berpendidikan, tapi perkataan kita harus sebagai orang yang berpendidikan. Atau kalau kita berkata-kata, berucap, mengata-ngatai orang lain, berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, itu hendaknya kita sadar kita harus berucap sebagai orang yang berpendidikan. Dulu kan pernah ada orang yang berkata demikian. Ada seseorang mengumpat kepada orang lain, lalu orang lain yang lain itu dengar, lalu mengatakan, wih itu omongannya tajam. Ya maklum, karena tidak berpendidikan. Maka saya yakinkan ibu-ibu yang ada di tempat ini semua dalam hal berkata-kata, pastikan dirimu berkata-kata sebagai orang yang berpendidikan. Nah, ini tidak gampang, saudara-saudara. Apalagi saat kita emosi, apalagi saat kita jengkel dengan orang yang bersangkutan, apalagi saat kita ketemu dengan orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Tetapi wanita Kristen tetap dituntut bagaimana dalam ucapan kita, dalam menggunakan lidah itu harus menggunakannya sebagai orang yang berpendidikan. Orang berpendidikan sebagai murid itu tidak gampang ngomong. Sebelum ngomong dia pikirkan terlebih dahulu. Sebelum berucap dia akan pertimbangkan sedemikian rupa. Sebelum dia berbicara dia akan pikirkan dampaknya itu apa. Begitu saudara-saudara, ingat bahwa menyesal itu selalu di kemudian, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita menyesal dengan ucapan kita, karena ucapan-ucapan kita jika tidak terjaga itu berarti menyakiti orang lain dan susah untuk kita tarik kembali. Sedangkan orang lain itu kena dengan ucapan kita, terluka dengan ucapan kita, kecewa dengan ucapan kita. Maka tidak ada alasan, memang aku dari dulu kayak begini Pak Pendeta, tidak bisa mengubah. Tidak bisa saudara-saudara. Siapapun di dalam Tuhan itu bisa berubah. Maka Matius 7 ayat 7, mintalah akan aku berikan kepadamu, yaitu mintalah dirimu berubah di dalam berucap, di dalam berkata-kata. Pertimbangkan baik-baik apakah kata-katamu itu sungguh menyenangkan orang lain. Nah, mengapa harus berkata-kata, harus menggunakan lidah sebagai murid, sebagai seorang yang berpendidikan? Ingatlah, Yesaya itu punya keyakinan supaya apa yang diucapkan itu menguatkan mereka yang letih lesu. Ayat kalimat terakhir itu, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ada banyak orang-orang yang di sekitar kita itu.
dan mereka membutuhkan pertolongan kita melalui apa? Ucapan kita. Mereka membutuhkan support kita, motivasi kita melalui apa? Melalui mulut kita, melalui lidah kita. Jika ucapanmu itu ucapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, maka orang lain itu akan diberkati. Orang lain itu tidak akan merasa putus asa dan frustrasi menghadapi kehidupan ini. Mereka akan bangkit, mereka akan punya semangat, mereka akan memiliki keberanian menghadapi hidup ini. Dari mana? Mengapa? Ya karena ucapan kita semua. Oleh karena itu pastikan dirimu wanita Kristen belajar berucap yang baik. Ingat loh, lidah itu tak bertulang. Jadi bisa mengatakan pagi itu A, sore itu bisa berubah jadi B. Nah, salah satu menggunakan lidah sebagai seorang murid, sebagai seorang yang berpendidikan itu mengatakan iya di atas iya dan berkata tidak apabila tidak. Lebih dari itu dosa. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Terhadap orang lain juga seperti itu. Katakan sejujurnya. Beri nasihat kepada mereka supaya mereka itu terus menerima kekuatan dari apa yang kita sampaikan. Ini pertama yang direnungkan oleh Yesaya, dan kita juga harus merenungkan bersama-sama, terus berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, berilah kepada kami hati seorang yang berpendidikan. Yang kedua, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yesaya yakin bahwa Allah telah memberikan kepada dirinya telinga juga seorang murid. Apa itu telinga seorang murid? Apa itu telinga seorang yang berpendidikan? Artinya tidak gampang kita memasukkan semua informasi melalui telinga kita. Orang yang berpendidikan, orang yang mendengar sebagai seorang murid itu tidak mudah mengakses semua yang harus didengar. Dia pilih mana yang harus saya dengar, mana yang tidak harus saya dengar, kapan saya harus tutup telinga, kapan saya harus buka telinga. Lah ini penting saudara-saudara. Kita harus belajar kepada Yesaya. Percaya bahwa kita diberikan telinga seorang murid, seorang yang berpendidikan. Sekiranya perlu kita dengarkan dengan baik. Sekiranya tidak perlu kita dengarkan, okelah, kalau sudah terpaksa masuk telinga kita, ya masuk telinga kanan, keluarkan lewat telinga kiri. Coba kalau semua informasi itu kita dengar, jadi apa kita, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan? Padahal jujur saja orang-orang sekarang itu terkenal dengan keponya. Semua pengen tahu, semua pengen didengar, semua pengen dimengerti. Mengapa orang itu begini? Mengapa orang itu begitu? Mengapa orang itu berbuat demikian? Mengapa sekarang mereka berubah? Kita ada kecenderungan untuk mengerti urusan orang lain. Saudara-saudara, nah di dunia informasi ini kita ada banyak informasi. Pilihlah dengan baik. Kalau engkau menjadi pribadi yang memiliki telinga sebagai seorang murid, sebagai seorang yang terpelajar, sebagai seorang yang berpendidikan, maka saudara akan pilih-pilih mana yang harus didengar dan mana yang tidak harus didengar. Tidak mudah saudara-saudara, ibu-ibu memilih informasi yang baik, memilih informasi yang menguntungkan, memilih hal-hal yang kita dengar, yang menguntungkan kehidupan kita tuh tidak gampang saudara-saudara. Malah justru kita tuh sering memasukkan informasi-informasi yang kita dengar itu justru itu dalam bentuk sampah. Semua yang masuk itu adalah sampah yang mengotori kehidupan kita. Ingatlah saudara-saudara, kalau kita mendengar dan bahan yang kita dengar itu adalah sampah, maka yang keluar dari mulut kita adalah sampah juga. Oleh karena itu kita perlu memfilter apa yang kita dengar,
maka yang prioritas itu adalah wanita Kristen harus mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jika memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, maka lidah kita juga akan mengucapkan firman yang kita terima, firman yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu ini perlu belajar, bukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya terus semua berubah, kalimatnya baik-baik, belum tentu saudara-saudara. Ini proses, orang-orang gereja juga proses, pelayan-pelayan Tuhan juga proses. Ada banyak orang Kristen yang tidak bijaksana dalam berkata-kata. Ada banyak pelayan-pelayan yang tidak bijaksana dalam berkata-kata. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak wise di dalam menggunakan lidah. Ada ibu-ibu yang tidak bijaksana dalam berkata-kata. Justru kalimatnya menyakitkan orang lain. Pertanyaannya, apa yang dia dengar tiap hari? Oleh karena itu firman Tuhan menjadi yang prioritas. Kan dengarkan firman Tuhan. Kalau Pak Titus bicara dengarkan firman Tuhan itu di dalamnya mencakup belajarlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Gereja itu menyediakan renungan. Secara online itu bisa diakses di sana. Tiap hari itu belajar renungan, dibaca itu renungannya. Direnungkan baik-baik. Setiap hari begitu kita membaca, apakah hidupku sudah seperti apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini. Itu jauh lebih penting dibandingkan kita tidak peduli dan selalu membuat alasan, saya memang begini, saya memang tidak bisa berubah. Nah, sampai kapan kekristenanmu maju, berakar, bertumbuh dan berbuah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saya sebagai gembala, sebagai pendeta itu menghimbau, mengharapkan ayo terus belajar, memacu diri, menggunakan lidah kita, memacu diri, mendengar hal-hal yang baik. Nah ini tidak gampang, sekali lagi kita perlu belajar. Belajar setiap hari, belajar berkata-kata yang baik, belajar mendengarkan hal-hal yang baik. Jika tidak mau belajar, maka selamanya kita tidak akan menjadi pribadi yang berkualitas dalam hal menggunakan lidah, dalam hal mendengar. Oleh karena itu, ibu-ibu, wanita Kristen yang dikasih oleh Tuhan, sekarang tundukkan dirimu di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Allah. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya firman Tuhan memampukan, menyanggupkan kita untuk kita tampil sebagai pribadi yang betul-betul bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana dalam menggunakan lidah, bijaksana dalam menggunakan mulut, bijaksana, ketat memfilter apa yang kita dengarkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka ibu-ibu mendapatkan. Ketuklah, maka pintu itu dibukakan bagimu. Mintalah kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami supaya kami menjadi pribadi wanita Kristen yang sanggup mengontrol perkataan, kalimat yang keluar dari mulut kami. Ampunilah kami, oh Tuhan, karena kami sering lalai, sering salah, sering mengucapkan kata-kata yang justru menyakitkan orang lain. Ampunilah kami, dan biarlah sejak hari ini kami bertobat menjadi pribadi wanita Kristen yang terus bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam Engkau. Ajarlah kami, ya Tuhan, memfilter semua yang kami dengar, sebab Engkau memberikan yang terbaik. Itulah janji Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami selalu dipimpin di dalam hidup yang benar. Terpujilah Tuhan,
Kami sudah berdoa di dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Debbie. Terima kasih Bapak Gembala. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu bisa mempersiapkan amplop dan persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan bisa diserahkan ke pastori, nanti disediakan tempat oleh majelis. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah sore hari ini Tuhan. Tuhan yang memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan ini, supaya persembahan ini sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan bagi Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Memberkati majelis yang mengelola keuangan, biarlah hikmat dan takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami memberi persembahan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, sebelum menaikkan doa syafaat, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menginformasikan bahwa oleh anugerah Tuhan, tanggal 5 Juli kita akan kumpul bersama di Amir Mahmud. Kita akan beribadah. Sampaikan kepada rekan-rekan kita yang lain, dan yang harus dicatat bahwa satu, daftarkan dirimu ke sekretariat lewat HP bahwa kami akan beribadah. Yang kedua, anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan hadir dalam ibadah ini. Kemudian semua yang beribadah diwajibkan untuk pakai masker. Itu tolong dicatat dengan baik. Semua yang ibadah diwajibkan pakai masker, dan semua yang ibadah nanti di sana wajib suhu badannya dicek dengan termometer gun. Kemudian juga harus cuci tangan. Kemudian juga harus lewat satu pintu yang di situ otomatis sudah disemprot. Itu saja, tolong sampaikan kepada yang lain bahwa tanggal 5 Juli kita akan mulai beribadah bersama-sama. Kita berdiri, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kini kami hendak menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa karena yakin bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Yang pertama, tolonglah kami kaum wanita, persekutuan wanita Kristen di tempat ini, walau dalam online kami tetap beribadah kepada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan supaya kami tetap saling berkomunikasi, kami tetap saling menyapa dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk pengurus PWK, kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat, kepiawaian, menggembalakan semua kaum wanita yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk wanita-wanita yang lain supaya mereka maksimal dalam ibadah kategorial. Dalam ibadah wanita mereka hadir dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, juga di Jalan Amir Mahmud. Tuhan tolong memberkati. Kami yakin betul bahwa Tuhan selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Bahkan Engkau menjanjikan gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami saat kami dalam kesusahan, kesulitan. Engkau selalu hadir dan memberikan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih saudara-saudara kami yang lain, bahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, mampukan mereka untuk mendisiplin diri dalam suasana, dalam tatanan adaptasi kehidupan yang baru ini. Biarlah kami mendisiplin diri untuk mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan kami
terus melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.